بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kemudahan, masih memberikan kita keterpautan hati untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendalami apa yang menjadi kewajiban kita, mendalami, mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita patuhi, yang wajib untuk kita taati, untuk mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menuntut ilmu, karena dengan mendatangi majelis ilmu, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dahulu ketika mereka ingin mengajak saudaranya untuk mendatangi majelis ilmu, mereka mengatakan hayya nu'min sa'ah, hayya nu'min sa'atan, mari kita meningkatkan keimanan sesaat. Artinya dengan mendatangi majelis ilmu kita dapat mengisi kembali keimanan kita, meningkatkan kembali kualitas dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendatangi majelis ilmu kita bisa mengisi dan memberikan asupan gizi yang cukup untuk hati kita, di mana hati ini itu harus diberikan gizinya, harus diberikan makanannya supaya tidak mati, supaya bisa hidup. Dan dengan mendatangi majelis ilmu kita dapat sedikit mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau kepada salah seorang sahabat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wasiat ini kepada sahabat yang masih muda, kepada sahabat, salah seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas yang kala itu usianya masih sangat muda. Beliau mewasiatkan untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah. Apa bentuk menjaga Allah? Apakah Allah perlu dijaga? Bentuk menjaga Allah adalah dengan kita menjaga syariatnya, dengan kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala agar tidak kita langgar. Maka dengan mendatangi, menghadiri majelis ilmu, kita dapat memahami apa saja yang termasuk hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Karena mustahil seseorang itu dapat menjaga hak-haknya Allah tanpa dia belajar.
tanpa dia mendalami, tanpa dia memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu sangat mustahil. Ya, oleh karena itu, ya, dengan mendatangi majelis ilmu, kita bisa sedikit demi sedikit mengetahui apa yang termasuk haknya Allah, kemudian kita tunaikan. Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya, yang menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillaha yahfazka." Maka Allah akan menjagamu. Dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Di sini bentuknya umum. Segala urusan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik perkara akhirat kita maupun perkara dunia kita akan dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir bagi seorang yang selalu menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menelantarkan dia. Maka Allah selalu akan menjaganya. Jangan pernah khawatir. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam membahas tafsir dari surah Al-Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran, surah yang sudah kita semua hafal bahkan dari kita masih kecil. Dan ini merupakan surah yang wajib untuk kita fahami maknanya, karena setiap hari kita baca dan menjadi salah satu rukun dari salat kita membaca surah Al-Fatihah. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya ketika kita memahami apa yang kita baca di dalam salat kita. Telah masuk kita ke ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu. Jika kita ingin perhatikan di sini, bagi antum yang belajar bahasa Arab, di sini ada yang disebut dengan maf'ulun bihi muqaddam, objek yang diletakkan di awal. Ya, umumnya di dalam susunan kata, susunan kalimat, objek itu berada di akhir. Ya. Subjek, kata kerja, objek. Itu umumnya, umum kalimatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memajukan objeknya ke depan. Ya. Kata kerjanya di belakang. Ya, kata kerja dan subjeknya berada di belakang. Ya. Untuk apa? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memajukan objek dibandingkan subjek dan kata kerjanya? Di sini ada faedah yang dikatakan oleh para ulama. Ya, para ulama balaghah. Ya. Tujuannya adalah liifadatil hasar. Tujuannya adalah untuk membatasi. Ya, untuk membatasi. Jika objek berada di depan, ya, tujuannya adalah apa? Untuk membatasi pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu. Ya. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Umumnya kita mengatakan kami atau saya menyembah Allah, seperti itu. Kalimat umumnya. Tetapi ketika iyyaka
ya, kepadamu, kata kepadamu ini dimajukan, ya, maka ada hasar di situ, ada pembatasan di situ. Makanya kita temukan di terjemahan dari ayat ini, iyyaka itu artinya, iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamulah kami beribadah atau kami menyembah. Ya. Ada pembatasan di situ. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu tujuan kenapa objek dimajukan, ya, kenapa objek diawalkan. Li'ifadati al-hasr. Tujuannya untuk membatasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh subjek tersebut. Baik. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah atau kami beribadah. Ay natadhallalu laka akmala dhulli, kami merendahkan diri kepadamu ya Allah dengan serendah-rendahnya, dengan serendah-rendahnya. Ini artinya ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, artinya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala serendah-rendahnya. Karena memang sejatinya diri kita ini adalah manusia yang sangat kerdil, ya, makhluk yang kerdil, kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sangat tidak pantas seseorang yang kecil ini, seorang yang kerdil ini, yang hina ini menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موضع الأقدام ذلا لله عز وجل. Maka dari itu kita melihat orang-orang mukmin, ya, mereka meletakkan anggota tubuh mereka yang paling mulia, ya, di tempat yang paling rendah, di tempatnya kaki, yaitu ketika bersujud. Orang-orang mukmin meletakkan hal yang paling mulia di antara anggota tubuhnya, yaitu kening seorang mukmin, di tempat yang paling rendah. Tujuannya apa? Untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasjud 'ala turab, ya, bersujud di atas tanah. Tamtali jabhatuhu minat turab, kull hadha dullan lillahi ta'ala, ya. Mereka meletakkan keningnya di atas tanah. Semua ini untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna insanan qala ana a'taytuka ad-dunya, ana u'tika ad-dunya kullaha wasjud. Jikalau ada seorang yang mengatakan kepada seorang mukmin, saya akan memberikanmu seluruh dunia beserta isi-isinya dengan syarat kamu mau bersujud kepadaku, ma wafaqal mu'min abada, maka tidak akan ada seorang mukmin yang setuju, tidak akan ada seorang mukmin yang mau. Kenapa? Li'anna hadha dhul lillahi azza wa jalla wahdahu. Karena kerendahan diri, merendahkan diri itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ketika kita membaca iyyaka na'bud, harus kita hadirkan di dalam hati kita bahwasanya kita itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, mereka atau kita itu harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi momennya adalah ketika kita sedang sholat, momennya adalah ketika kita sedang melakukan ibadah yang paling mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibadah,
beribadah. Tatadammanu fi'la kulla ma amara Allah bihi wa tarka kulla ma nahaa Allah anhu. Ibadah itu mengandung segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari kata atau makna dari kata ibadah. Ya. Lianna man lam yakun kadzalika falaysa bi'abidin. Maka tidak dinamakan abid, hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak disebut dengan abid, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak disebut dengan hamba yang sebenar-benarnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan hamba, yang disebut dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi yuwafiqul ma'buda fi muradihi syar'i. Dia adalah orang yang mentaati yang dia sembah, yang dia ibadahi, ya, di dalam keinginannya yang syar'i, di dalam keinginannya Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya ditaati. Itulah yang disebut dengan abid haqqa. Ya. Seorang yang beribadah, benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fal ibadah tastalzim an yaquma al-insan bi kulli ma umira bihi wa an yatruka kulla ma nuhiya anhu. Maka ibadah itu mengharuskan seseorang untuk mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin an yakuna qiyamuhu hadha bighairi ma'unatillah. Maka tidak mungkin dia melakukan semua ini, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di kalimat setelahnya, setelah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya. Jadi di awal, ya, Allah mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami beribadah. Dan ibadah itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan di kalimat yang selanjutnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Bisa dipahami kira-kira? Nah. Baik. Wa iyyaka nasta'in ay la nasta'inu illa iyyaka 'ala al-ibadah. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, artinya kami tidak meminta pertolongan kecuali kepada Engkau ya Allah untuk melakukan ibadah wa ghairiha, dan juga melakukan hal-hal yang lain. Wal isti'anah talabul aun. Apa yang dimaksud dengan isti'anah? Isti'anah artinya adalah meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajma' bainal ibadati wal isti'anah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara ibadah, ya, menyembah, dengan
isti'anah, meminta pertolongan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau at-tawakkul fi mawatin iddatin fil Qur'anil Karim, ya, atau menggabungkan antara ibadah dengan tawakal di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Li'annahu la qiyama bil ibadah ala wajhil akmal illa bima'unatillah. Karena tidak mungkin seseorang bisa melakukan ibadah dengan sempurna kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tafwid ilaihi wa tawakkul alaihi, dan juga menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itu dia makna dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu apa saja yang bisa kita petik pelajaran dari ayat ini? Yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla. Kewajiban untuk mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu. Tadi ya sudah kita fahami bahwasannya ketika maf'ul bihi itu dimajukan, ya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pembatasan dari yang kita sembah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus melakukan ibadah itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, ikhlasul isti'anati billahi azza wa jalla, mengikhlaskan isti'anah, mengikhlaskan permintaan pertolongan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala wa iyyaka nasta'in, berdasarkan firman Allah ta'ala wa iyyaka nasta'in. Di sini juga sama, ya, maf'ulnya atau objeknya dimajukan ke depan. Artinya ada pembatasan. Kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu bagaimana jika ada yang bertanya? Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bantuan dari manusia. Artinya bantuan itu bukan hanya datang dari Allah, tetapi datang juga dari manusia. Bagaimana menggabungkan ayat ini? Ya. Atau di dalam hadis yang lain yang sudah pernah kita bahas di Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang di dalam kendaraannya, membawakan barang-barangnya, atau membantu menaikkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu dinilai dengan sedekah. Ya, dinilai dengan sedekah atau senilai dengan sedekah. Ya. Di sini juga Nabi SAW menetapkan adanya bantuan dari manusia. Artinya bantuan itu bukan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Fatihah ini, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta bantuan, meminta pertolongan. Bagaimana menggabungkan? Baik, fal jawab, ya, jawabannya adalah annal isti'anata naw'an. Isti'anah itu dua macamnya. Isti'anatu tafwid, yang pertama adalah isti'anatu tafwid, yaitu isti'anah
dalam bentuk menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima'na annaka ta'tamid 'ala Allah 'azza wa jalla wa tatabarra' min hawlika wa quwwatika wa hadha khasun billahi 'azza wa jalla. Ya, artinya engkau bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau tidak mempedulikan sekelilingmu, tidak mempedulikan kekuatanmu, ya, hanya meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada bentuk isti'anah yang kedua, ya, isti'anah bima'na al-musyarakah. Isti'anah yang artinya al-musyarakah, pengikut sertaan, ya, fima turidu an taquma bihi, yaitu terhadap sesuatu yang engkau ingin kerjakan, ya, engkau ingin ada orang yang bisa mengerjakan apa yang engkau juga sedang kerjakan. Fahadihi jaizatun, maka bentuk isti'anah ini boleh idza kana al-musta'anu bihi hayyan qadiran 'ala al-i'anah, jika yang diminta bantuan itu kondisinya dia masih hidup dan dia mampu untuk melakukan apa yang diminta bantuannya, ya, li'annahu laisa ibadah, karena ini bukan termasuk ibadah, ya. Walihada qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantulah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Jika seorang bertanya, meminta bantuan kepada makhluk, apakah boleh di dalam setiap keadaan? Artinya di semua keadaan boleh kita meminta bantuan kepada makhluk? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya tidak. Al-isti'anatu bil makhluk innama tajuzu haitsu kana al-musta'anu bihi qadiran 'alaiha. Ya. Meminta bantuan, pertolongan kepada makhluk itu boleh dilakukan dengan syarat. Yang pertama tadi, ya, yang dimintai bantuan tersebut mampu untuk melakukannya. Ya. Wa amma idza lam yakun qadiran fa innahu la yajuzu an tasta'ina bihi. Ya. Kalau orang yang dimintai bantuan tersebut tidak mampu untuk mengerjakannya, maka tidak boleh meminta bantuan kepadanya. Contoh, kama law ista'ana bi sahibi qabrin fa hadha haram. Ya. Seseorang yang meminta pertolongan, meminta bantuan kepada ahli kubur, ya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Ya, karena dia tidak mampu untuk melakukannya, tidak mampu untuk membantunya, maka ini tidak boleh. Bahkan termasuk syirik yang besar, termasuk syirik besar. Lianna sahibal qabri la yughni an nafsihi syai'a, fa kaifa yu'inuhu? Ya, karena orang yang sudah dikubur itu tidak bisa, ya, memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, ya, memberikan bantuan kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membantu orang lain? Ya, ini logikanya. Ya, dan ini sangat disayangkan, ya, banyak sekali kita temukan, ya, di seluruh penjuru dunia ini banyak kita temukan masih saja ada kaum muslimin yang meminta bantuan kepada ahli kubur, ya, meminta pertolongan kepada ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur. Ya, masih banyak. Nggak tahu kalau di sini di mana tempatnya. Kalau di Lombok itu banyak tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, yang dianggap keramat, ya, kuburan-kuburan yang dimana di dalam momen-momen tertentu, ya, itu banyak sekali orang-orang atau kaum muslimin yang datang kemudian meminta bantuan kepada isi kubur tersebut. Dan ini haram, hukumnya haram dan bahkan termasuk syirik besar. Ya.
Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk memberikan bantuan tersebut, memberikan pertolongan terhadap dirinya sendiri saja. Dia tidak dapat tolong, apalagi dengan orang lain atau orang yang masih hidup. Nah, jadi itu ya syarat bagi seseorang yang ingin meminta bantuan kepada atau meminta pertolongan kepada makhluk. Syaratnya dia mampu untuk melakukannya. Ya. Baik. Atau contohnya seseorang yang meminta pertolongan ya secara gaib, ya, dia meminta bantuan kepada wali fulan, ya, yang letaknya itu di penjuru dunia sana. Dia minta kepada fulan, wali fulan, untuk membantunya secara gaib, ya. Nah, ini tidak boleh, karena tidak ada seorang yang bisa, ya, melakukan hal demikian, ya. Bahkan ini juga termasuk syirik besar, termasuk syirik besar. Orang-orang yang meminta bantuan kepada dukun, ya, meminta bantuan kepada orang pintar, ya, kepada orang pintar dalam tanda kutip, ya, orang pintar, ya, tidak boleh. Sesungguhnya dia tidak bisa melakukan atau memberikan pertolongan, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, fa in qala qa'il hal yajuzu an yasta'ina al-makhluq fima tajuzu isti'anatu bihi? Apakah seseorang itu boleh untuk meminta bantuan kepada makhluk yang makhluk tersebut bisa melakukannya? Apakah boleh atau tidak? Ya. Al-aula an la yasta'ina bi ahadin illa indal hajah. Yang lebih utama adalah seseorang tidak meminta bantuan sama sekali kepada makhluk. Ini yang lebih utama, ya, kecuali ada keperluan, kecuali ada hajat, maka boleh dia meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada sesama makhluk dengan syarat yang tadi, dengan syarat yang tadi. Atau idza ulima anna sahibahu yusrun bidzalika fayasta'inu bihi min ajli idkhalis sururi alaihi. Ya, atau dia tahu bahwasannya orang yang dimintai pertolongan tersebut, dimintai bantuan tersebut, senang jika dia membantu saudaranya, maka boleh dia meminta bantuan kepada saudaranya tersebut di dalam rangka untuk membahagiakan temannya tersebut. Ya. Ada orang-orang baik yang ketika mereka dimintai bantuan oleh saudaranya, dia senang dengan hal tersebut. Ya, dia senang. Maka kita meminta bantuan kepada dia, ya, dalam rangka untuk apa? Untuk memasukkan kesenangan di dalam hatinya. Ya. Dan tentu, ya, meminta bantuan di sini di dalam hal apa? Di dalam hal yang bukan dosa dan juga bukan permusuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bantu di dalam dosa dan permusuhan. Baik, jadi itu dia beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat yang sangat, atau ayat yang singkat, tapi sejatinya memiliki makna yang sangat luas. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari satu ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan
firman-Nya di dalam ayat yang setelahnya, ihdinas siratal mustaqim. Qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Dari kata as-sirat fihi qira'atan. Kata sirat, as-sirat di sini ada dua bentuk bacaannya. Ya, bacaan yang pertama as-sirat dengan sin. Ya, dengan sin. Ya, dan bacaan yang kedua dengan shad. Ya, dengan shad atau as-sirat. Ya, ada dua bentuk bacaannya di sini. Dengan sin dan dengan shad. Wal muradu bis sirat at-tariq, dan yang dimaksud dengan as-sirat adalah at-tariq atau jalan. Ya, jalan. Wal muradu bil hidayah, ya, dan yang dimaksud dengan hidayah kita lanjutkan setelah adzan.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi yang dimaksud dengan as-sirat itu artinya adalah at-tariq atau jalan. Wal muradu bil hidayah, dari kata ihdina, hidayah yang dimaksud adalah hidayatu al-irsyad wa hidayatu at-taufiq. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatul irsyad dan hidayah at-taufiq. Nanti akan kita jelaskan dua macam hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Fa anta biqaulika ihdinas siratal mustaqim. Ketika engkau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tas'alullah ta'ala ilman nafi'an wa amalan salihan. Sesungguhnya engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Baik, inilah yang dimaksud dengan dua hidayah tadi. Akan kita rincikan nanti insyaallah. Wal mustaqim yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan al-mustaqim ay alladhi la i'waja fihi, yaitu yang tidak ada bengkoknya, disebut dengan mustaqim atau lurus. Baik, apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini? Min fawaidil ayat luju'ul insan ila Allah azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi 'ala al-ibadah an yahdiyahu as-sirat al-mustaqim. Bergantungnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia meminta pertolongan kepadanya untuk melakukan ibadah, yaitu dengan menunjukinya atau memberikan hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Li'annahu, baik, coba untuk perhatikan di sini. Ini pelajaran yang menarik, yang berharga. Li'annahu la budda fil ibadati min ikhlas. Karena di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terdapat di dalamnya ikhlas. Ya, peruntukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ibadah yang pertama harus ada ikhlas. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Di sini Allah memerintahkan untuk ikhlas di dalam beribadah. Wa min isti'anatin yatakawwa biha 'ala ibadah. Ya, dan perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Ditunjukkan dari ayat mana? Wa iyyaka nasta'in. Karena seseorang tidak mungkin dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah melanjutkan wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa min ittiba'in lisyari'ah. Seorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terdapat di dalamnya ittiba' lisyari'ah, mengikuti syariat, sesuai dengan syariat. Tidak boleh dia melakukan ibadah itu kecuali atas dasar syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia melakukan ibadah ya dengan hawa nafsunya, ya, dengan bentuk-bentuk yang dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ihdina as-sirat
al-mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lianna as-siratal mustaqim huwa asy-syari'ah allati jaa'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan jalan yang lurus yaitu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat-ayatnya beraturan ya, saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Artinya di dalam beribadah kepada Allah itu harus ada ikhlas. Ya. Ikhlas ditujukan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam melakukan ibadah kita tidak mungkin bisa melakukannya dengan sempurna kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin melakukannya kecuali dengan mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan di dalam ayat yang setelahnya, ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang yang melakukan ibadah tidak boleh melakukan ibadah tersebut atau sebuah ibadah kecuali ada dasar syariatnya, ada dasar dalilnya, pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru ibadah itu boleh dilakukan. Tidak boleh seorang melakukan ibadah yang dibuat-buat sendiri. Tidak boleh. Ya. Jadi itu pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, balaghatul Quran, keindahan bahasa Al-Quran. Haitsu hudhifa harful jarri min ihdina, di mana dihapuskannya huruf jar dari kata ihdina. Wal faidatu min dzalika, dan faidah dari hal tersebut adalah, atau pelajaran dari hal tersebut adalah, li ajli an tatadammana talabal hidayah allati hiya hidayatul ilmi wa hidayatu at-taufiq. Untuk ya hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup dua macam hidayah, yaitu hidayatul taufiq dan hidayatul al-ilm. Hidayah taufik dan hidayah al-ilm. Ya, hidayah itu ada dua macam. Ya, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hidayatul ilmin wa irsyad. Disebut dengan hidayah ilmu dan irsyad. Ya, penunjukan atau hidayah ilmu. Secara gampang, Allah menunjuk atau memberikan kita hidayah dalam bentuk pemahaman, itu disebut dengan hidayah ilmu. Ya. Wa hidayatu at-taufiq wa amal. Hidayah yang kedua atau bentuk hidayah yang kedua itu disebut dengan hidayah taufik dan amal. Hidayah dalam bentuk amal perbuatan. Ya, hidayah dalam bentuk amal perbuatan. Fal-ula laisa fiha illa mujarrad ad-dalalah. Ya. Yang pertama, hidayah yang pertama, ya, itu hanya ad-dalalah saja, ya, atau hanya sebatas pengetahuan saja. Hidayah dalam bentuk pengetahuan.
Wallahu azza wa jalla qad hada bi hadzal ma'na jami'an nas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah ini dalam bentuk makna ini, dalam bentuk makna yang pertama ini, seluruh manusia sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai bentuk hidayah kepada manusia. Hidayah di sini adalah hidayah itu irsyad atau hidayah ilm, ya. Karena tidak semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua manusia telah diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam adalah jalan yang benar. Baik. والثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة. Dan hidayah yang kedua, ya, yaitu terdapat di dalamnya taufik wattiba' asy-syari'ah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, kama fi qoulihi ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya, yaitu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun sebagai bentuk hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Hidayah di sini adalah hidayah taufik, ya, hidayah taufik. Baik. Untuk memahami dua macam hidayah ini, Anda berikan satu contoh. Kita belajar di dalam majelis ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, misalnya sholat 5 waktu, ya. Dan kita faham, ya, dari situ kita faham bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Pemahaman kita ini disebut dengan hidayah ilm, ya, hidayah ilm. Kemudian ketika kita sudah memahami bahwasannya salat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukannya, ini disebut dengan hidayah taufik. Dan tidak semua orang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah kepadanya. Dan hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup dua macam hidayah tersebut. Baik. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini turun ketika Nabi SAW bersedih tatkala paman beliau yang membantu dakwahnya beliau itu wafat. Beliau bersedih karena pamannya tersebut tidak dapat atau tidak memeluk agama Islam, ya. Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki olehnya. Hidayah apa yang dimaksud di sini? Hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Karena hidayah taufik itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah yang pertama, hidayatul ilmi wa irsyad, itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga datang dari manusia. Ya. Bisa dipahami kira-kira?
Baik, kemudian pelajaran yang ketiga, an-sirat yanqasimu ila ismain. Sirat atau jalan itu terbagi menjadi dua macam, mustaqim wa mu'awwaj, yaitu jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Fama kana muwafiqan lil haqqi fahuwa mustaqim. Ya. Maka jalan yang sesuai dengan kebenaran itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Artinya jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Wa ma kana mukhalifan fahuwa mu'awwaj, dan yang tidak sesuai dengan kebenaran maka itulah yang disebut dengan jalan yang bengkok. Artinya jalan yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan jalan yang bengkok. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita fahami dengan baik, kemudian bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan hidayah, atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hidayah dalam bentuk ilmu saja, tetapi juga hidayah dalam bentuk amal perbuatan. Beramallah, amalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita fahami, kita amalkan. Karena untuk itulah kita belajar, untuk itulah kita menimba ilmu untuk diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita bisa melakukan seluruh ibadah, seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah di pekan depan kita